Mana lebih bermanfaat bagi warga DKI, Formula E atau penanggulangan banjir? Jujurlah, ditulis oleh Caksud dari siwo.com. Statement dari sahabat saya, Arief Poyuwono, yang mengatakan ada indikasi kuat bancaan dana Formula E dilakukan oleh oknum-oknum dari Pemprov DKI dan swasta. Ini ada indikasi. Belum ada bukti yang sahih, tapi aroma kuatnya menyengat. Sahabat Indonesia, saya bisa mengerti kenapa Anies Baswedan dan kawan-kawan kemarin begitu percaya diri bahwa Formula E tidak akan diendus oleh KPK. Karena apa? Dia merasa ada Novel Baswedan, sepupu dari Anies Baswedan di KPK, kemudian di TGUPP, tim gubernur untuk percepatan pembangunan, ada juga mantan wakil ketua KPK Bambang Wijayanto di situ. Mungkin ini yang membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan percaya diri. Cuman Anies yang tahu, karena dia terbiasa menggunakan agama sebagai tamengnya seperti yang terjadi pada saat Pilgub DKI 2017 lalu. Anies sebenarnya tahu bahwa dia tidak bisa kerja. Dia sendiri tidak punya konsep apa-apa. Yang penting sekarang kerjakan apa yang bisa kita lakukan, tidak banyak perdebatan, dan fokus kepada masalah. Fokus pada masalah ini adalah fokus pada daerah-daerah yang paling dianggap paling rentan. Kalau bicara DKI Jakarta, ibu kota NKRI, mau tidak mau kita jadi ingat pilkada terburuk sepanjang sejarah dirinya Republik Indonesia. Pilkada yang memalukan, yang memakai politik identitas dan ayat serta mayat dipakai oleh siapa lagi kalau bukan kelompok yang sekarang menjadi gubernur DKI. Ya, kalau dibilang bahwa gubernur DKI sekarang adalah anak haram demokrasi, mungkin tidak salah. Bagaimana tidak? Bangsa ini membangun demokrasi dari nol dan berdarah-darah, malah dihancurkan oleh segerombolan manusia yang suka malah memecah belah dan merusak esensi demokrasi. Rakyat Jakarta dicobak-cabik oleh isu identitas. Politisasi agama dipakai oleh manusia tidak bertanggung jawab. Yang sampai sekarang herannya tidak merasa bersalah dan malah terkesan sombong dan angkuh karena sudah menjadi pemenang. Tapi ingat Bung, Tuhan tidak tidur, Tuhan akan membalas dengan caranya. Dan jika waktunya tiba, tidak ada kata-kata yang bisa menghindarinya. Sudah bisa diduga bahwa mereka tidak sedikit pun tertarik membangun Jakarta. Mereka hanya manusia yang haus kekuasaan dan Jakarta adalah sasaran antara bukan tujuan utama. Manusia yang masih bernalar pasti bisa berpikir dan bisa membandingkan apa yang terjadi di Jakarta. Semuanya hancur atau sengaja dihancurkan. Semua yang ada sekarang yang mereka banggakan sebagai hasil karya mereka seperti MRT, LRT adalah hasil karya Basuki Cahayapurnama dan Joko Widodo tentu saja. Karya besar gerombolan pengasong politik identitas ini hanyalah sumur resapan dan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi rakyatnya. Benar, mereka hanya bisa melobangi Jakarta, mereka malu bahwa mereka salah. Mereka menutupi malunya dengan melobangi Jakarta. Tambah baik? Tentu saja tidak Bung. Walaupun dibuat sampai 1 juta lubang sumur resapan pun tidak akan membuat Jakarta bebas dari banjir. Tapi sudahlah sob, mereka sudah menang di Jakarta. Dan kita sudah lihat bahwa memang bukan tujuan mereka membangun Jakarta. Tujuan mereka mungkin saja membuat Jakarta sebagai batu pinjakan untuk memenangkan kursi presiden. Kenapa tidak? Mana buktinya? Buktinya jelas di mata kita bahwa anggaran untuk penanggulangan banjir dipotong. Tidak ada perkembangan dari proses normalisasi sungai yang mereka bilang naturalisasi. Menurut mereka terserahlah. Sampai sekarang ternyata tidak ada. Ya benar sob, tidak ada proyek untuk mengatasi banjir di Jakarta. Selain pembuatan sumur resapan yang dibuat secara asal-asalan itu. Hal lain yang menarik adalah entah kenapa mereka kok malah ngotot agar Formula E dilaksanakan di Jakarta. Entah apa urgensinya ya. Malah mereka sengaja seolah melupakan banjir dan penanggulangannya dan fokus ke Formula E. Ada apa ini? Formula E ini dari awal memang berbau busuk. Diawali dengan tebangnya ratusan pohon mahoni di Taman Monas.
yang menghilang entah kemana, kabarnya sedang disehatkan. Dan akhirnya mereka menyangkal bahwa penebangan pohon itu tidak ada hubungannya dengan Formula E. Ngehe kan? Ya begitulah mereka sob, kita paham aja kan? Secara nalar dan logika, seluruh warga Jakarta pasti setuju bahwa penanggulangan banjir lebih penting daripada Formula E. Dan bila dilihat dari kondisi Jakarta, pastinya penanggulangan banjir lebih penting lah. Jakarta sebagai ibu kota negara tentu saja menjadi wajah bangsa ini. Bayangkan bila Jakarta dilanda banjir, tapi seolah-olah orang yang berkuasa di Jakarta sekarang tidak peduli. Seolah-olah bagi mereka kekuasaan lebih penting. Lalu kenapa sih mereka ngotot banget Formula E dilaksanakan di Jakarta? Tentu saja jawabannya adalah pencitraan dong. Bayangkan saja Pak Presiden, pilihan rakyat Joko Widodo, sukses menghelatkan pelaksanaan balap motor di Mandalika. Gerombolan pengasong agama tentu saja harus lebih hebat dong, karena agak susah menggait F1 alias Formula One. Maka mereka coba menggait Formula E, yang kalau sukses mereka akan merasa lebih hebat. Iya dong, Jokowi hanya bisa roda 2, dan mereka sukses roda 4. Begitu caranya. Tetapi ingat, sesuatu yang diperoleh dengan jalan yang tidak benar, maka hasilnya pasti tidak benar. Ya benar, semesta tidak merestui mereka, dan mereka sampai detik ini tidak pernah menyadari dan menginsafi hal ini. Dengan caranya, semesta membuat bencana pandemi COVID, sehingga perhelatan Formula E ini jadi terkendala. Seharusnya ini menyadarkan mereka loh sob, bahwa pengendalian banjir lebih penting daripada Formula E. Sebaiknya uang Formula E digunakan untuk pengendalian banjir yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Tapi dasar begal mereka masih aja ngotot. Dan kita lihat saja ya sob, apakah nanti ada kelicikan yang akan mereka buat agar acara bisa berlangsung. Padahal semesta sudah mengingatkan bahwa acara ini tidak bermanfaat bagi rakyatnya. Bagaimana menurut sobat? Cuman Anies yang tahu, karena dia terbiasa menggunakan agama sebagai tamengnya seperti yang terjadi pada saat Pilgub DKI 2017 lalu. Anies sebenarnya tahu bahwa dia tidak bisa kerja. Dia sendiri tidak punya konsep apa-apa. Yang penting sekarang kerjakan apa yang bisa kita lakukan, tidak banyak perdebatan, dan fokus kepada masalah. Fokus pada masalah ini adalah fokus pada daerah-daerah yang paling dianggap paling rentan.